Di tengah hutan malam yang hening, salju mulai turun tipis menutupi lapisan putih tipis pada dahan pohon yang kurus. Jin berdiri diam, napasnya mengepulkan asap putih di udara dingin. Dia mengerutkan kening, dengan hati-hati menilai situasi. Musuhku sekitar 20 prajurit bintang 4, gumam Jin. Suaranya yang rendah hampir menyatu dengan suara desiran angin. Sementara itu, keahlian pedangku baru di level bintang 3, sihir bintang 4, dan pelepasan sihir kegelapan bintang 3. Laju perkembangan ini cukup baik, tetapi dengan situasi saat ini, aku tidak bisa menghadapi mereka semua sekaligus. Karena prioritas utama sekarang adalah menyelamatkan Mesa, aku akan mencoba menghindari pertempuran sebanyak mungkin dan fokus mencari dia. Setelah memutuskan, Jin mengulurkan tangannya ke depan. Aliran energi zamrud hijau mulai berputar, memancarkan cahaya mistis di telapak tangannya. Pencarian topografi. Seketika, jaringan energi biru raksasa menyebar dari kaki Jin, menyapu tanah yang tidak rata dan pohon-pohon tua. Seluruh hutan dalam jangkauan tertentu seolah didigitalisasi, muncul dengan jelas dalam benaknya. Belum berhenti di situ, dia terus mengerahkan kekuatannya, dan jika aku menambahkan sihir pelacak angin ke sini, aliran angin sihir virus yang lebih kuat memancar dari tangan Jin, meluncur seperti ular tak terlihat, menyelinap melalui setiap semak, setiap helai rumput. Aliran energi itu dengan cepat menemukan jejak samar, berliku-liku melintasi hutan lebat, menuju padang rumput. Jejak energi hijau melayang di atas tanah, menunjukkan jalan bagi Jin. Mereka belum pergi jauh. Menyadari hal itu, matanya berkilat tajam, tanpa ragu sedikit pun, Jin melesat pergi, tubuhnya seperti anak panah yang merobek keheningan malam, mengikuti jalur sihir yang menuntunnya. Jin melesat melewati hutan lebat, tiba-tiba serangkaian panah tajam melesat ke arah Jin. Para pengejar menggeram, dia murid keluarga Runcandel, tangkap dia. Seluruh kelompok pembunuh langsung menyerbu. Tanpa ragu, Jin meletakkan tangannya di pedangnya. Aliran energi hijau misterius mulai berkumpul. Ia mengayunkan pedang, menciptakan busur energi menyapu yang menghantam mundur para penyerang. Di tengah kekacauan, seseorang berseru kaget. Sihir! Kenapa Runcandel menggunakan sihir? Pemimpin dengan wajah yang mengeras karena marah berteriak, sialan, bunuh saja dia. Lalu dengan gila menyerbu ke arah Jin. Jin dengan tenang mengangkat pedangnya. Suara kling terdengar saat dia dengan mudah menangkis tebasan kuat lawannya, membuatnya terhenti dan mengeluarkan suara Tiba-tiba, seorang penyihir berjubah muncul dari kegelapan, dikelilingi apu yang berkobar. Dia berteriak, mundur, Mills! Bola api raksasa ditembakkan langsung ke arah Jin, menerangi seluruh sudut hutan. Menghadapi api yang ganas, Jin tidak mundur selangkah pun. Jantung Phoenix yang Jin makan saat kecil telah memberinya kekebalan api total. Jin berbalik, mengayunkan pedang dengan tebasan mematikan. Mills tidak sempat bereaksi, tubuhnya terlempar ke belakang, darah segar berceceran di udara, hanya menyisakan ekspresi teror yang ekstrim di wajahnya. Api ganas berkobar meraung meleset ke arah Jin seperti binatang buas. Namun, serangan penyihir berjubah coklat itu dengan mudah dihentikan, membuatnya tertegun sejenak. Ekspresi terkejut dengan cepat berubah menjadi kemarahan yang meluap. Ia menggeram, suaranya penuh kemarahan. Sialan, jika api tidak berfungsi, maka aku akan menghancurkanmu dengan es. Setelah itu, ia mengubah sihirnya. Udara panas yang membara tiba-tiba menjadi dingin menusuk tulang. Serangkaian tombak es raksasa yang tajam terbentuk dari kehampaan, meleset ke arah Jin dengan kecepatan mengerikan. Mereka merobek kegelapan malam, membawa hawa dingin mematikan, seolah bisa menghancurkan apapun yang dilewatinya. Menghadapi hujan es, Jin tetap berdiri tak bergerak, wajahnya dingin tanpa sedikit pun perubahan ekspresi. Permata di dadanya sedikit memancarkan cahaya biru lembut. Anehnya, ketika tombak-tombak es itu hampir mengenai Jin, mereka serempak pecah menjadi pecahan kecil yang tak terhitung jumlahnya, berjatuhan ke tanah seperti kepingan salju yang terlambat tanpa bisa menyentuh sehelai pun rambutnya. Penyihir itu terdiam kaku, matanya terbelalak tak percaya pada apa yang baru saja disaksikan. Ia tergagap dalam kengerian yang luar biasa. Tidak mungkin, bagaimana bisa, sihirku? Jejak darah merah segar menyembur ke dahan-dahan pohon kurus di bawah cahaya bulan yang dingin, mengakhiri kata-kata putus asa penyihir itu. Di tengah hutan yang sunyi, Jin berdiri di sana, pedang di tangannya masih memancarkan cahaya sihir yang redup. Tatapannya dingin menyapu musuh-musuh yang telah tumbang. Dalam benaknya, ia berpikir, bajingan Kinzelo, sepertinya mereka sama sekali tidak berniat menyembunyikan jejak. Mereka meremehkanku, menganggapku sebagai orang yang kurang berpengalaman dalam pertempuran. Di bawah cahaya rembulan yang redup, Jin membungkuk, jari-jarinya menyentuh lembut jejak roda yang dalam di tanah lembab. Mereka pasti bertemu rekan-rekan mereka di sini dan pergi dengan kereta kuda, gumamnya. Matanya yang tajam mengikuti jalan setapak. Ia berdiri tegak, mata birunya memancarkan pemikiran mendalam di tengah suasana sunyi. Kinzelo adalah organisasi dengan hierarki yang jelas. Mereka mungkin akan membagi jarahan berdasarkan pangkat dalam kelompok, karena mereka tidak akan berani menyentuh jarahan yang ditujukan untuk orang berpangkat tinggi. Ini adalah satu-satunya kesempatan bagiku
untuk menyelamatkan Mesa dengan aman. Jin membentangkan peta, jarinya menunjuk ke area yang ditandai. Karena aku berada di dekat wilayah suku Beast Folk, markas mereka mungkin juga ada di dekat sini. Kalau begitu, aku akan menciptakan kekacauan untuk mengalihkan perhatian dan mencari kesempatan menyelamatkan Mesa. Sebuah rencana berani telah dirumuskan. Ia mengangkat tangannya, energi sihir mulai berkumpul. Sebuah bola api yang membara muncul di telapak tangannya, memancarkan panas yang hebat dan menerangi seluruh hutan malam. Tanpa ragu sedikit pun, Jin mengayunkan tangannya, melepaskan seluruh kekuatannya. Lautan api raksasa menderu, melahap pepohonan dan menyebar dengan kecepatan mengerikan, mengubah malam yang sunyi menjadi neraka yang menyala-nyala. Dengan begini, mereka pasti akan keluar untuk memadamkan api. Sesuai dugaannya, dari arah markas yang terbakar lautan api, jeritan panik yang memekakan telinga terdengar. Terbakar, kenapa? Mendadak sekali. Malam terkoyak oleh api-api ganas yang melahap sebuah gedung, mewarnai merah seluruh langit. Di tengah kekacauan, teriakan histeris menggema. Api dari mana ini? Padamkan apinya! Dan air, cepat bawa air ke sini! Tersembunyi dalam kegelapan, Jin Runcandel diam-diam mengamati kepanikan yang telah ia ciptakan. Cahaya api yang berkedip-kedip menyinari wajahnya yang dingin. Seorang pria bertubuh besar dan kekar yang tampaknya adalah pemimpinnya, menggeram marah pada para bawahannya. Dasar idiot tidak berguna. Kalian tidak tahu cara memadamkan api dengan benar. Di mana para penyihir? Gunakan sihir air dan es kalian. Cepat, bawa para penyihir ke sini sekarang. Apakah dia pemimpinnya? Jin berpikir dalam hati. Matanya tak lepas dari pria itu. Terlepas dari upaya kerumunan, api justru berkobar semakin dahsyat. Seorang bawahan berlari dengan panik untuk melapor. Bos, apinya tidak bisa dipadamkan. Sang pemimpin menggeram, kemarahan di matanya perlahan berubah menjadi keraguan dan ketakutan. Apa? Kalian pikir api bisa muncul dengan sendirinya di cuaca seperti ini? Pasti ada seseorang yang menyebabkan ini. Temukan dia. Kata-katanya tiba-tiba terputus. Jin diam-diam telah mendekat dari belakang entah sejak kapan, seperti hantu di lautan api. Dengan gerakan cepat, sang pemimpin hanya sempat mengeluarkan suara kesakitan sebelum ambruk ke tanah. Berdiri di atas tubuh sang pemimpin, Jin dengan tenang mengangkat seikat kunci yang baru saja diambilnya. Bagus, sudah menemukan cara masuk. Ia berpikir puas dalam hati, lalu cepat-cepat menghilang ke sebuah lorong tersembunyi. Suara pintu berderit terbuka. Di dalam, suasana benar-benar berlawanan dengan panas di luar. Hembusan udara dingin menyelimuti Jin. Dingin sekali. Di mana Mesa bisa berada ya? Ia bertanya pada diri sendiri. Matanya yang tajam menyapu seluruh ruangan yang kurang cahaya. Perhatiannya tertuju pada sebuah pintu jebakan kayu di lantai. Ruang bawah tanah. Jin melangkah dengan hati-hati. Dari bawah pintu ruang bawah tanah, terdengar suara gemerisik pelan, diikuti oleh penampakan sekilas rambut panjang berwarna merah muda yang sedikit bergoyang. Di sebuah ruangan gelap berdebu, Jin memanggil namanya dengan keras. Mendengar suara familiar itu, Mesa yang duduk di lantai dengan tangan terikat di belakang punggung, mengangkat matanya penuh keterkejutan. Tuan, Tuan! Dia tergesa-gesa bersuara, kepanikan dan kecemasan terlihat jelas dalam suaranya. Mengapa Anda di sini? Tempat ini sangat berbahaya. Jin melangkah mendekat, wajahnya tetap tenang. Jangan khawatirkan aku, tahu bisa berjalan? Mesa menunduk melihat kakinya, menjawab ragu-ragu. Iya, tapi aku rasa aku tidak bisa berlari. Baiklah, aku akan membantumu berdiri, kata Jin, lalu dengan cepat memotong tali yang mengikat tangannya erat. Tiba-tiba, suara keras terdengar dari atas, membuat keduanya terkejut. Suara apa itu? Jin mendongak cepat, waspada. Memapah Mesa berdiri, Jin melingkarkan tangannya di bahu untuk menopang tubuhnya yang lemah. Saat mereka terhuyung-huyung berjalan, Mesa tiba-tiba berbisik. Tuan, bisakah Anda menjanjikan satu hal kepadaku? Jangan bicara lagi Mesa, potong Jin ketus. Hanya ingin segera keluar dari sini. Namun, Mesa tetap bersikeras melanjutkan. Suaranya bergetar namun penuh keyakinan. Jika kita berada dalam situasi yang benar-benar berbahaya, tinggalkan saja aku. Anda terlalu penting untuk mengalami kemalangan di sini. Jin terdiam sesaat sebelum permohonan setia Mesa, lalu menjawab dengan tegas. Kita keluar dari sini dulu, tempat ini berbahaya. Yah. Mesa menjawab pelan, bersandar pada Jin saat mereka berjalan bersama menaiki tangga.
Begitu keluar dari ruang bawah tanah, pemandangan mengerikan menyambut mata mereka. Seluruh area telah berubah menjadi tumpukan puing-puing yang hancur. Mayat-mayat tergeletak di antara puing-puing bata dan batu. Sebuah lubang besar di langit-langit menunjukkan kekuatan mengerikan dari pertempuran yang baru saja terjadi. Jin tertegun, matanya dengan cepat menyapu bekas cakar yang dalam pada seorang prajurit yang tumbang. Ini disebabkan oleh manusia hewan dan dari suku tempur. Gumam Jin menyadari bahaya jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Di sampingnya, Mesa juga terdiam, wajahnya pucat karena ketakutan. Di tengah pemandangan yang mematikan, seorang prajurit Beastman raksasa dengan bulu putih bersih dan kapak perang besar berdiri tegak, memancarkan aura yang mendominasi. Mesa Melkano dengan horor menyadari identitas musuh, suku serigala putih. Meskipun perbedaan kekuatan yang besar, dia buru-buru berteriak pada Jin, "Tuan muda, saya akan mengulur waktu, Anda harus cepat." Belum sempat menyelesaikan kata-katanya, sebuah serangan brutal menghantam Mesa, membuatnya terlempar jauh. Dia ambruk ke tanah, napasnya terputus-putus, hanya bisa terengah menganggil nama tuan mudanya. Prajurit serigala putih raksasa itu berdecak lidah dengan nada menghina. "Cih, sekumpulan anak kecil tak berguna. Jika bahkan api pun tidak bisa dipadamkan, tidak ada alasan untuk membiarkan mereka hidup." Dia berbalik, tatapan tajamnya mengarah pada sosok yang baru saja muncul, yang dengan lembut menopang Mesa. "Kaulah yang menyebabkan semua ini, bocah." Di tengah pemandangan yang merah menyala seperti neraka, Jin Runcandel berdiri tegak, pedang di tangannya memancarkan cahaya biru dingin, sangat kontras dengan lautan api di sekitarnya. Dia bersuara, suaranya bergema, tajam, dan penuh wibawa. "Jin Runcandel, Beastman, sebutkan namamu." Nama itu seperti sambaran petir di telinga prajurit itu. "Runcandel." Jin dengan tenang menjawab, matanya tidak bergeming. "Benar, aku putra Chiron Runcandel." "Kau, salah satu keturunan Runcandel." Dia meraung, gigi-gigi tajamnya bergemelet, kejutan awal dengan cepat berubah menjadi kemarahan yang dahsyat.